بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Mas Soni, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ramla, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang malu dengan masa lalunya sendiri sampai minder mau ambil peluang baru, itu wajar atau justru jadi penghambat rezeki? Itu pertanyaannya. Apakah masa lalu itu menjadi penghambat rezeki kalau orangnya jadi minder? Tidak selamanya. Bisa jadi kesalahan masa lalu menjadi motivasi agar dia menjadi jauh lebih baik lagi. Seperti siapa? Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, rela mati demi membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela menyerahkan nyawanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia ingat masa lalunya. Dahulu adalah aku orang yang selalu pengen membunuh Muhammad itu, tapi sekarang aku adalah orang yang paling mencintai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia ingat masa lalunya. Kenapa ya dulu aku benci sekali sama Rasulullah, padahal dia adalah orang yang begitu baik. Dia teringat masa lalunya, bukan menjadikannya minder lalu tidak berbuat baik, tapi menjadikannya minder lalu berbuat baik lebih maksimal lagi dibandingkan orang yang lain. Ada orang mendapatkan kesedihan, lalu kesedihan itu merubahnya menjadi lebih baik lagi. Itu bagus, kata Imam Ibnu Athaillah. Karena kesedihan terbagi dua. Ada kesedihan yang asli, ada kesedihan yang menipu. Kesedihan yang menipu itu kesedihan godaan syaitan. Aduh Ustadz, saya umur 60 tahun gak bisa ngaji. Pertanyaannya sekarang, udah belajar ngaji belum? Kalau dia udah belajar ngaji, berarti sedihnya sedih yang asli. Kenapa? Ada perbaikan karena sedih masa lalu, belum bisa ngaji, dahulu kurang fokus ketika belajar Al-Quran, dahulu kurang fokus ketika belajar sholat. Sekarang karena dia tahu dia kurang, maka dia lebih semangat lagi belajarnya. Tapi ada kesedihan palsu yang menipu godaan syaitan. Mana itu? Aduh sedih banget, saya nggak bisa ngaji, sedih banget. Pertanyaannya, sekarang udah belajar belum? Tidak juga. Ini orang sedih palsu, sedih yang menjebaknya, kesedihan yakni daripada jebakan syaitan. Maka jangan sampai masa lalu justru menjebak kita. Bisa jadi penghambat rizki kalau tidak menjadi perbaikan bagi dirinya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat.
Semua manusia dalam kerugian, dalam kehambatan kalau dia menyia-nyiakan waktu yang masih diberikan sama Allah. Tapi kalau dia tidak menyia-nyiakannya, dia beriman, dia beramal soleh, dia tambal semua kekurangan-kekurangannya, insya Allah tidak menjadi penghambat rezeki. Tapi kalau dia terjebak di situ-situ aja, maka inilah yang menjadi penghambat rezeki. Tadi kita baca surah Ali Imran ayat 104, itu aja yang kita lakukan tuh. Apa itu? Ajak kepada kebaikan, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah yang buruk-buruk. Aduh, dahulu saya orang buruk, maka sekarang saya berusaha menjadi orang yang mencegah keburukan. Itu. Berarti selagi masih ada waktu Allah kasih sama kita, saatnya kita berbuat kebaikan terus ya Ustadz ya. Walaupun cuma detik-detik terakhir. Coba lihat kalau bola tuh. Kalau 90+6, detik-detik terakhir paling krusial, itu paling semangat semuanya. Betul. Semangat. Tetap semangat, intinya jangan pernah menyerah ya untuk mengejar kebaikan. Ini namanya the power of kepepet. The power of kepepet. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya dong untuk kita semua pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita semakin semangat untuk hari ini. Semangat semuanya ya. Semangat mengejar kebaikan. Semangat menatap masa depan untuk bersama-sama di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ada tayangan nih. Mau lihat nggak? Mau ya. Jangan jadi keluarga yang toksik katanya. Coba kita lihat tayangannya. Silahkan. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini yang berusaha untuk menjaga hubungan yang lebih baik lagi bersama keluarga kita pastinya ya. Dan untuk itu kita belajar pada hari ini, Masya Allah. Kita lagi bahas mengenai masa lalu dan juga ada masa lalu yang bisa dibilang cukup toksik nih Ustazah. Itu ibu-ibu paham itu toksik. Toksik ada yang tahu nggak? Nenek coba tanya. Nenek tahu kayaknya nih. Toksik. Toksik apa nih? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Tahu nggak toksit? Nek, toksit itu racun. Racun ya. Dunia. Jangankan toksik, netting aja jadi naik darah tinggi. Gak apa-apa, terlalu banyak istilah baru ya hari ini ya. Biar tahu ya Bu. Ustazah Romla, Iya Kak Sony. kalau ada orang toksik muncul lagi dengan alasan pengen jadi teman aja nih. Iya. Kita harus bersikap seperti apa? Kita kan sebenarnya dalam Islam harus memaafkan gitu kan. Tapi perlu menjaga diri juga dong, karena kita tahu orang ini toksik. Iya. Baiknya gimana Ustazah? Silakan Ustazah. Oke, terima kasih Ustaz Maulana Ustaz Syam, Masya Allah. Ibu-ibu masih semangat Bu? Yang di Bandung, yang dari pagar alam masih semangat, Masya Allah. Ada mantan kita atau teman kita yang bukan tonsis ya, toksik. Saya juga kadang salah. Toksik yang racun, yang menyebalkan, yang mengesalkan, yang membuat kita tidak nyaman dan sebagainya. Lalu dia datang lagi. Dari masa lalu dia datang ingin temanan aja. Kira-kira bagaimana Bu? Jangan, Masya Allah. Tetapi di dalam Islam menganjurkan kita untuk memaafkan, ya. Kenapa? Karena tanda-tanda orang yang bertakwa di dalam surat Al-Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda-tanda orang yang bertakwa salah satunya Pak, wal qaziminal ghaiz, orang yang pandai menahan amarah. Kita sudah mohon maaf dulu dizolimi, kita sudah disakiti, ya tadi karena dia toksik dan sebagainya. Kita memaafkan. Kenapa? Tahan amarah kita, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang tersebut. Nah, tetapi apa? Bolehkah kita menjaga jarak? Boleh. Tadi sudah mohon maaf sudah disinggung dan sudah di kitab sama-sama belajar di Ustaz Syam, bagaimana Rasulullah, sekelas Rasulullah saja yang pernah sakit hati begitu sakitnya karena paman kesayangannya Hamzah bin Abdul Muttalib mohon maaf dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Rasul memaafkan, tetapi kata Rasul, jangan liatin muka kamu di hadapanku karena membuka luka baru, membuka luka yang sudah berusaha kita lupakan. Jadi apa? Menjaga jarak. Rasulullah pernah merasakan juga dan pernah melakukan agar apa? Agar hati ini selalu sehat. Kok ada yang nangis Bu? Kenapa Bu? Hah? Pernah ada yang nyakitin Bu? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Nangis, Bu? Kenapa Bu nangis Bu? Keinjak temannya katanya. Ada aja. Nginjek kakinya. Kirain nangis nginget mantan yang toksik. Masya Allah ya Rahman. Keinjek gini. Jadi
Masya Allah. Jadi menjaga jarak itu perlu untuk apa? Menjaga kesehatan hati kita, menjaga kesehatan batin kita. Bila perlu, kalau memang begitu sakitnya, mohon maaf, jangan lagi kita mohon maaf mengikuti. Kalau ibu yang zaman sekarang, ibu zaman now, jangan follow up, menjadi followersnya. Kita apa Bu? Blokir, Masya Allah ya, diblokir. Jadi apa? Untuk menjaga kesehatan batin kita. Dan yang tentu adalah apa? Ala bizikri tatmainul qulub. Kalau memang kita merasa masih sakit hati, kita masih merasa tidak tenang, oke, kita sudah menjaga jarak, bahkan kita sudah memblokir dia, kita tidak ngikutin mohon maaf historinya dia dan sebagainya. Tetapi apa? Berzikirlah kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, mungkin dia menghadirkan orang yang toksik tadi untuk apa? Untuk menguji kesabaran saya, menguji keikhlasan saya, agar Engkau angkat derajatnya ya Allah. Amin. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu Allah hadirkan itu untuk mendewasakan kita, untuk kita bisa belajar dari orang tersebut, dan juga memaafkan adalah untuk kesehatan batin kita. Di dalam ayat Al-Quran pun yang lain Allah mengatakan khuzil afwah, memaafkanlah kesalahan orang lain, wa'mur bil urf, dan apa? Menyuruhlah kebaikan, wa'rid anil jahilin. Kita disuruh untuk apa? Menjaga jarak terhadap orang-orang yang akan membuat kita tidak sehat hati kita, membuat kita tidak nyaman. Itu perintah Allah dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Daripada akhirnya kita nanti ikut-ikutan toksik juga ya. Betul. Jadi tambah sama doang kita dong, tidak beda sama dia nanti. Aduh, jangan dong. Nauzubillah ya Kak Sonia. Terima kasih Ustazah, iya, sama-sama. tepuk tangannya dong. Jadi Nek udah tahu toksik apa Nek? Taunya toke katanya. Toke itu kalau nggak punya duit Nek. Oke Kak. Dibantu dong Ustaz Syam, biasanya juga dibantu gitu loh. Gak kepikiran sih. Gak kepikiran ya. Ya udah deh, aku kasih kesempatan lagi buat nanya ya. Jamaah yang ada di rumah juga disimak, siapa tahu bisa relate pertanyaannya dengan jamaah yang ada di rumah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh langsung pertama. Ibu deh, semangat sekali nampaknya nih Ibu ya. Ibu silakan Ibu, ayo kasih salam, nama Ibu siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari BKMT Kecamatan Depok Utara, Kota Pagararam, Sumatera Selatan. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Rosita. Mau nanya sama siapa Ibu Rosita? Nanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana boleh. Kok kayak takut-takut gitu, kenapa Ustadz Maulana? Sembunyi Ustadznya. Oh ya, gak sembunyi, itu ada itu. Ya. Ayo mau nanya apa silakan. Ibu Pagar Alam. Iya. Hei, Ibu Rosita. Ibu Rosita. Iya. Gini Ustadz. Iya. Oh ya, ini Ustadz ya. Kalau kegagalan di masa lalu itu membuat kita sulit untuk berusaha, misal untuk usaha atau pekerjaan. Apakah itu karena kurang tawakal atau memang waktunya aja belum tepat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak Bu? Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oh, sabar Bu. Sambil kita sabar nunggu jawaban dari Ustadz Maulana ya. Ya udah kita sama-sama dengarkan. Ibu kembali lagi ke tempat duduknya. Bu, terima kasih ya Bu ya. Tepuk tangan sekali lagi deh untuk Ibu Rosita. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Soni, Ustazah Umi Abibah, Ustazah Ramla, dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang di rumah. Justru kami ini banyak belajar dan kami tidak pernah merasa lebih baik daripada yang di rumah. Mohon maaf jikalau ada di hati kami lebih baik daripada yang nonton di rumah. Nggak usah ceramah, nggak usah. Kenapa? Ada kesombongan, nggak boleh. Mohon maaf, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Orang kaya ada masalahnya, orang miskin sudah jelas. Jemaah, Yeah. aku kok gagal,
Thomas Alva Edison, Wes. penemu lampu pijar. Wah. Itu berapa ratus itu lampu dicoba, pecah, lampu pecah, lampu pecah. Lampu pijar. Iya. Tahu gak? Hebatnya beliau. Nih coba. Ini pembelajaran. Buat yang di rumah, kalau ada kegagalan, apakah saya tidak berusaha lagi? Jadikan itu adalah merupakan ujian buat kita. Ulangi lagi, ulangi lagi. Hanya pelaut yang ulung yang berada di laut yang deras. Jamaah, anak yang bisa naik sepeda itu pasti banyak lukanya, karena berkali-kali jatuh. Anak yang tidak ada lukanya, nggak bisa naik sepeda nanti dia. Maka yang pertama, jadikan sebagai ujian. Ujian itu pengangkat derajat, pengampunan dosa, dan diberikan pahala. Yang kedua, selain jadikan ujian, jadikan pembelajaran besar buat kita untuk tidak berhenti untuk belajar. Cari guru, bagaimana cara tekniknya itu bagus. Mohon maaf. Yang ketiga, mohon maaf, harus yang namanya ini tadi tawakal, ikhtiarnya penting. Mungkin ikhtiarnya agak kurang, ditambah-tambah lagi. Saya mau nanya nih, ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Baik sangka. Biar haji kalau buruk sangka enggak. Tapi ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Dosa yang tertinggi bukan. Ibu sudah buruk sangka aja deh. Dosa yang tertinggi adalah putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Maaf, kita ini bersyukur diberi kesempatan hidup. Diberi kesempatan hidup. Cuma jangan pernah jatuh di lubang yang sama ya. Ya. Berani. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Ujian, kemudian ikhtiar, kemudian belajar, kemudian berani. Harus ada timbul keberanian buat kita. Jangan putus asa. Satu lagi, Bu. Satu dan tiga, evaluasi. Tuh dua tiga. Evaluasi. Nah makanya dalam Islam namanya muhasabah, introspeksi diri. Isi muhasabah itu satu, ingat dosa. Dua, mohon ampun, minta arahan. Tiga, taubat. Empat, bikin rencana kebaikan. Insyaallah. Jadi tetap baik sangka dan jangan putus asa ya. Iya. Semangat ya. Iya, makanya ada namanya target. Ya. Harus ada target. Islam itu tidak ada targetnya, semua ada targetnya. Dan insya Allah tercapai targetnya. Insya Allah. Amin. Kalau bisa lebih dari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Maulana. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya lagi, siapa? Angkat tangannya. Sekarang ke sebelah sini dulu ya. Ibu deh. Ibu silakan turun, silakan dikasih jalannya dulu. Oke. Ikut saya Ibu. Ayo kasih salam. Nama Ibu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz? Seukuran. Oh, seukuran. Ustaz tuh paling senang kalau ada yang seukuran ya. Iya, oke. Silakan. Nama saya Ibu Yaya Bu dari Yaya. Majelis Taklim Al-Huda, Al-Huda. Pangalengan, Bandung. Wah. Wow, tepuk tangannya Sama-sama dong. daerah dingin. Pangalengan Bandung dingin, Pagar Alam dingin. Iya. Ibu Yayah mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya pada Ustadz Sam. Iya. Kasihan Udah Ustadz maju udah bilang Maulana. seukuran bukan sama Ustadz Maulana. Ustadz Syam maunya sama yang Ustadz Syam. Tahu aja siapa yang muda. Iya. Pak Ustadz Sam, Iya. saya mau bertanya. Iya. Dulu saya disakiti parah. Ibu disakiti atau Iya. pertanyaan doang ini? Sekarang Allah beneran. sudah ngasih suami yang baik sekali, soleh sekali. Masya Allah. Apakah Allah itu udah tutup bab lama buat kita? Tutup apa Bu? Tutup bab lama.
Tutup Bab lama. Tutup Bab lama. chapter. Iya, jadi bab lamanya udah Ya ditutup. mungkin itu Pak Ustaz. Itu aja. Iya itu. Ya udah. Kenapa kasih mundur-mundur? salam Bu Ibu. takut. Ibu takut sama saya tuh gimana Dari Bu? tadi mundur Mundur, terus. Pak. Itu efek naik bis tadi. Goyang. Iya dari Pangalengan. Kalau nggak diingetin lama-lama sampai parkiran tuh. Ibu nggak ngomong dari Pangalengan, saya tahu. Iya. Orang Pangalengan kalau bilang Allah tuh Allah. Oh gitu tandanya. Oh ya udah berarti itu aja pertanyaannya ya Bu ya. Terima kasih sih Bu sudah bertanya. Kita dengarkan jawabannya dari Ustaz Syam melalui tausiah ya. Coba kasih salam dulu coba. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Makasih Coba silakan pertanyaannya. Ustaz dijawab Ustaz. Terima kasih Mas Soni, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ramla, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Punya pasangan nyakitin terus. Kemudian Allah ganti dengan pasangan yang Masya Allah memuliakan, mencintai, menghormati. Wah, segala kewajibannya dijalankan. Kira-kira yang mana yang bagus, Bu? Yang kedua ya. Kalau ukuran manusia yang kedua yang bagus. Tapi di ukurannya Allah belum tentu. Kenapa? Ada seorang Asia alaihassalam menjadi pemimpin juga nanti di surga, tapi punya suami yang nyakitin terus. Fir'aun. Ada istri Nabi Nuh, suaminya soleh, suaminya baik, tapi istrinya menjadi orang yang kafir, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukuran pasangan itu, tergantung diri kita sendiri. Mau pasangannya baik, kalau dirinya sendiri tak baik ya tetap tak baik. Mau pasangannya tidak baik tapi dirinya berusaha menjadi orang yang baik, ya tetap menjadi orang yang baik. Maka nasihat buat diri kami sendiri dan buat seluruh jamaah, ndak usah nungguin orang baik duluan baru kita mau jadi baik. Kenapa? Kita masuk kuburan tidak ditanyakan tentang orang lain. Kita masuk ke alam kubur, kita masuk ke akhirat, yang ditanyakan adalah tentang diri kita sendiri. Tapi apakah ini nikmat dari Allah? Ujian, musibah yang menyakitimu tapi membuatmu makin dekat kepada Allah, sesungguhnya itu adalah nikmat. Tapi nikmat yang membuatmu jauh dari Allah, sesungguhnya itu adalah azab. Nah, kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Masya Allah. Berarti kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya. Berarti semuanya itu yang tadi Ustadz jelaskan tidak tergantung sama pasangan kita ya. Tidak tergantung dengan pasangan kita, karena subhanallah ada sesuatu yang di luar kendali kita. Termasuk jodoh itu kan rahasianya Allah. Betul. Tidak semua orang yang minta jodoh soleh dikasih yang soleh. Ada juga yang tidak soleh dapatnya. Oh, iya tapi juga. itu tergantung diri dia. Mau pasangannya tidak baik, kalau diri dia baik, insya Allah yang dinilai sama Allah adalah dirinya. Berarti kita aja yang memperbaiki diri gitu ya. Iya dong. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Soni. Gimana Ibu terjawab? Alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Tepuk tangan biar kita semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Ada tayangan lagi nih. Ketika ibadah ingat masa lalu. Kita lihat tayangannya, silakan. Jadi gimana ya Ustazah ya kalau misalkan kita tuh sudah bertobat, kita sudah menambah ibadah kita, kualitas ibadah kita ditambah, tapi tetap aja ada kayak bayangan masa lalu yang ngebuat kayak seolah-olah tuh kita tuh nggak layak gitu. Padahal kita sudah belajar loh, kita udah tahu ilmunya gitu. Kita harus gimana Ustazah? Iya, Harus gimana lagi? Harus gimana lagi? Silakan Ustazah. Iya, Kak Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan para guru-guru yang ada di rumah yang menonton. Masya Allah, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang baik adalah orang yang selalu belajar dari kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Lalu kenapa sih ketika kita lagi enak-enak ibadah, bahkan ketika kita mohon maaf sudah hijrah, kita selalu mohon maaf dibayangi oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tadi wajar, nggak apa-apa, itu sebagai rem, sebagai alarm, sebagai penyemangat kita untuk terus menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ada satu kisah yang dikisahkan di dalam hadis bahwa ada seorang pendosa yang telah membunuh 100 orang. Lalu dia berminta pendapat, wahai para ulama, para alim ulama, satu mau seorang kiai, bagaimana saya untuk bertaubat kepada Allah? Apakah masih diterima taubat saya? Apakah saya masih diampunkan oleh Allah?
Allah Maha Pengampun. Allah akan ampunkan dosamu, dan yang terpenting kamu hijrah pergi ke satu daerah yang mana daerah itu akan menjadikan kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan di tempat yang sekarang, karena tempat sekarang mengajarkan engkau, membawa engkau menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Kondisinya tidak membuat dia menjadi orang baik. Akhirnya dia hijrah. Tapi di perjalanan tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang untuk apa? Mencabut nyawanya. Masya Allah, dia wafat di tengah perjalanan padahal dia ingin hijrah di tempat yang baik. Ini dua malaikat berantem nih, malaikat nikmat dan malaikat azab. Ini jatah saya karena dia pendosa, kata malaikat azab. Tapi kata malaikat rahmat, enggak, ini jatah saya. Karena apa? Karena dia akan hijrah. Dia ingin mohon maaf, memperbaiki diri. Dia sudah bertaubat, berselisih. Akhirnya satu malaikat datang memberikan satu solusi. Lihat jaraknya. Jarak dia, mohon maaf, ke tempat hijrah lebih dekat atau lebih jauh. Tapi ternyata diukur jarak untuk hijrah ke tempat baik lebih dekat. Sehingga apa? Jatahnya malaikat rahmat. Padahal dia belum sempat, mohon maaf, bertaubat, belum sempat memperbaiki diri menuju tempat yang dia inginkan. Tetapi apa? Rahmat Allah sudah terbuka untuk dia menerima taubatnya. Artinya Allah, sebagaimana Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, bahwa mengatakan beliau, jangan sampai dosamu menghalangi engkau untuk berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Barang siapa yang mengenal Allah, maka dosa apapun tidak sebanding dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis qudsi mengatakan, ana inda dzanni bi abdi, bahwa saya sesungguhnya bersama dengan prasangkaan hambaku. Maka ibu, bapak yang ada di rumah, yuk kita mohon maaf terus meminta ampun kepada Allah, karena kita memang tidak luput dari dosa dan kesalahan, Kak Soni. Jangan pernah merasa ibadah kita nggak layak. Betul, ya. Yang Masya nggak layak Allah adalah orang yang nggak pernah mau ibadah. Iya, kita berarti. perlu mengingat dosa, tapi kita harus lebih ingat lagi bahwa ampunan Allah itu lebih besar. Sehebat apapun dosa kita, ampunan Allah lebih Masya hebat. Allah, tabarakallah. Terima kasih Iya. Ustazah Romlah. Sama-sama, Boleh Kak tepuk Soni. tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair. Sekarang kalau tadi semua sudah nanya di sini, aku kasih kesempatan untuk curhat deh. Biasanya ada yang mau dikeluarkan keluh kesahnya dan insya Allah bisa relate juga dengan jamaah yang ada di rumah. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat boleh angkat tangan sebelah sini. Kalau nenek emang udah pinter, kayaknya nggak punya masalah. Ibu aja deh. Terima kasih. Iya, ayo ibu silakan ikut saya. Dikasih jalan sebentar, ayo. Hati-hati jatuh. Hati-hati ibu, pelan-pelan. Yuk, ibu ikut saya sini sekarang. Ustadz siap izin, Ustadz Maulana izin dibantu. Ibunya mau curhat katanya. Mau kemana? Naruh Quran. Oh, kirain malah pergi. Ayo ibu, Silakan ibu, kasih salam dulu. Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayati. Hidayati. Iya, dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Berapa harga kopi sekarang? 75. Iya. Kenapa jadi nanya kopi? Saya tahu, Oh. dia penjual kopi. Oh Iya. iya gitu. Kaya Pagar Alam. Deketin mic-nya, Bu. Iya. 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 Tanya dong Ustadz. Iya. Nah. Iya. Curhat ini bukan Curhat dong Ustadz. Ya, Ustadz, sebenarnya yang akan saya curhatkan ini sudah dibahas. Oh, apa itu? Mengenai masa lalu, kalau kita dizolimi, Ya. kalau kita disakiti, kalau kita difitnah, sudah saling Mereka kayaknya lari-lari. sudah saling maaf-maafan. Iya. Nah, tapi hati ini betul sudah dimaafkan. Kapan teringat menetes lagi air mata? Apakah itu saya tidak ikhlas? Ataukah saya belum sanggup untuk bertobat? Jadi maksud saya, apakah itu manusiawi? Saya manusia biasa. Iya. Apabila merasakan sakit dan ingat masih menangis. Kayaknya ibu manusia deh.
Soalnya napak. Iya benar. Iya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya Bu, mungkin besok-besok kalau misalkan mic-nya jauh ke segala macam kesini, ikutin aja gini nih. Kemana ikut. Jadi biar ngomongnya jelas. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Coba gimana? Gini, Ustaz mohon izin Maulana? tanpa menggurui, ada 4 ketika kita diuji, ada masalah. Sudah, saya sudah nyuruh Ustaz Maulana yang geser. Ibu nggak usah ikutan geser. Ustaz Maulana aja ke sini. dekat sama Ustaz. Udah. Ya. Ibu ini lucu ya. Itu awalnya kopi yang sudah naik harganya 7. Ya. Yang pertama, ada 4 ya kalau kita diuji. Kehilangan, kematian, perasaan. Kadang-kadang walana bulan aku bisa minal haud wal ju. Orang manusia diuji. Maka ada 4 ini. Yang pertama reaksi tubuh. Iya. Itu wajar. Wajar menangis. Kalau ada masalah, tak apa-apa menangis. Yang bahaya itu mulutnya yang ngoceh. Yang kedua, jadi reaksi tubuh marah, reaksi itu wajar, nangis silakan. Yang kedua, naik kategori sabar. 1, 2, 3, Sabar. Apa artinya sabar? Mampu tapi tahan. Yang ketiga, terima takdir Allah. Namanya ridho. Memang itu yang terjadi. Yang terakhir, bersyukurlah. Alhamdulillah. Karena ibu yang disakitin, Ya. bukan ibu yang menyakitin. Ya. Nah, Ustaz Syam. Jadi sahabat Nabi SAW itu radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua bercita-cita pengen syahid di medan perang gitu ya. Iya. Tapi ternyata ada juga sahabat Nabi yang syahidnya karena galau, Bu. Syahid karena air mata, menangis terus. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Abu Bakar As-Siddiq itu wafatnya itu karena galau. Galau apa? Galau merindukan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ibu penuh dengan air mata, usahakan air matanya ini adalah air mata kebaikan. Artinya mengingat disakiti, ibu juga tambahkan air matanya, ya Allah saya jangan sampai saya juga pernah nyakitin orang. Ya. Jangan cuma mengingat orang yang menyakiti kita, tapi kita ingat juga kita berapa kali nyakitin orang. Ya. Galau, menangis, lalu dia wafat karena air matanya, itu syahid. Kenapa? Karena dia mengingat dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong ibu berkata apakah saya manusia biasa? Iya. Iya, manusia biasa. Kenapa? Karena, ya. Tapi pertanyaannya satu. Apa? Kenapa ada jarum di sini? Berarti pertanyaan lanjutan itu. Jangan dicabut. Enggak, itu buat hijab. Baik Ibu, terima kasih untuk curhatannya. Jamaah jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau dicabut.